Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al mahdiyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusuli wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita insya Allah memasuki bulan Sya'ban yang mulia. Dalam kitab Mafatihul Jinan tentang amalan bulan Sya'ban dikutip sebuah kisah dari Imam Ali salamullah alaih. Diriwayatkan tentang keadaan pasukan yang dikirim oleh Rasulullah untuk memerangi orang-orang kafir. Pada malam yang gelap gulita, orang-orang kafir menyerang pasukan ini. Sementara itu pasukan muslim sedang tidur dan tidak ada yang terjaga kecuali Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah, Qatadah bin Nu'man, dan Qais bin Asim al-Minqori. Masing-masing berjaga di sisi-sisi barak pasukan, dan mereka mengerjakan sholat atau melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kaum muslim hampir binasa karena mereka tidak dapat melihat pasukan musuh untuk berjaga-jaga melindungi mereka. Tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari mulut 4 orang itu yang menerangi barak kaum muslim, sehingga membangkitkan keteguhan dan keberanian mereka. Mereka pun menghunus pedang untuk menghadapi orang-orang kafir, sehingga ada di antara pasukan kafir itu yang terbunuh, terluka, dan ditawan. Ketika mereka kembali ke Madinah, mereka menceritakan peristiwa itu kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhil anwar qad kanat bima amilahu akhwanukum haula'i minal a'mali fi ghurrati Sya'ban. Sesungguhnya cahaya-cahaya ini disebabkan amalan-amalan saudara-saudara kalian pada awal bulan Sya'ban. Ketika awal Sya'ban tiba, Allah Azza wa Jalla memerintahkan pintu-pintu surga agar terbuka dan pohon tuba agar mendekatkan ranting-rantingnya ke dunia. Ketika itu penyeru Allah akan menyeru, wahai hamba-hamba Allah, ini semua adalah ranting-ranting pohon tuba. Maka bergantunglah padanya supaya ia mengangkat kalian ke surga. Dan ini adalah ranting-ranting pohon zakum, maka takutlah darinya, supaya ia tidak mengantarkan kalian ke neraka. Demi Zat yang mengutusku dengan kebenaran sebagai Nabi, barang siapa melakukan satu kebaikan pada hari ini, sesungguhnya ia telah bergantungan pada satu ranting dari pohon-pohon tuba yang akan mengantarkannya ke surga. Dan barang siapa mengerjakan satu kejahatan pada hari ini, sesungguhnya ia telah bergantungan pada satu ranting dari ranting-ranting pohon zakum yang akan melemparkannya ke dalam neraka. Ini adalah hadis Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Karramallahu wajhah, yang bisa dilihat juga dalam Mafatihul Jinan, atau yang bisa dilihat dalam Mafatihul Jinan, amalan bulan Sya'ban, cetakan 1 halaman tahun 1992, halaman 222. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Mudah-mudahan
Allah menganugerahkan pada kita hidayah dan taufiknya dan kekuatan untuk melakukan minimum satu kebaikan pada awal bulan Sya'ban ini, misalnya bersalawat pada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya syiaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana dzunubana kullaha bi haqqi Muhammad wa ali Muhammad, atau bersedekah atau bersabar atas cacian dan makian orang kepada kita, atau membalas keburukan dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah mencegah kita dari melakukan keburukan di bulan yang mulia ini, di bulan Nabi yang mulia ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita kesabaran yang sempurna, rasa syukur yang sempurna, dan keamanan yang sempurna, sehingga kita mampu senantiasa bersyukur dan taat pada Allah di bulan yang sangat mulia ini, sehingga beroleh keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban maupun bulan Ramadan yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada malam Jumat yang mulia ini kita masih dalam pembahasan kita tentang kesabaran sebagai keseluruhan keimanan. Pada 25 Rajab, kita masih dalam suasana 25 Rajab juga. Menurut Wikisia, ini diperingati syahadah dari seorang yang sangat mulia dari turunan Nabi Salatullah wassalamullah alaihim, yaitu Imam Musa bin Ja'far al-Qasim. Beliau syahid pada 25 Rajab 183 Hijriah atau 799 Masehi pada usia 55 tahun dan dimakamkan di Kasimen. Ayah beliau tentu adalah Imam Ja'far as-Shadiq Salatullah wassalamullah alaih. Ibu beliau adalah Hamidah. Salawat Allah pada mereka semua. Dan beliau adalah ayah dari Imam Ali Ar-Ridho Salatullah wassalamullah alaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Beliau bergelar Al-Qasim, Babul Khawaij, dan Abdul Sholih. Pada hari ini kita ingin membahas sedikit tentang kesabaran Imam Musa Al-Qasim Salatullah wassalamullah alaih. Dalam Jami'ul Akhbar halaman 313 hadis ke-870 yang dikutip juga dalam Mizanul Hikmah yang disusun oleh Ayatullah Muhammad Rey Syahri. Mudah-mudahan Allah meluaskan kubur beliau. Al-Fatihah tasbih wa salamat. Dalam bab Al-Bala atau cobaan, diriwayatkan bahwa Imam Musa Al-Qasim Salatullah wassalamullah alaih bersabda, "Lan takunu mu'minina hatta ta'uddul bala nikmatan warroho musibah." Kalian tidak akan menjadi orang-orang mukmin sehingga kalian menganggap al-bala atau cobaan sebagai kenikmatan dan kemakmuran sebagai musibah. Wa dzalika anna sabra indal bala, dan yang demikian itu karena sesungguhnya sabar ketika ditimpa cobaan a'dhamu minal ghaflati indar raha, adalah lebih agung ketimbang lalai ketika berada dalam kemakmuran. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Atau bagian terakhir mungkin juga bisa diterjemahkan sebagai sebab sabar ketika ditimpa bala atau cobaan adalah lebih agung ketimbang lalai ketika berada dalam kemakmuran atau roho. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Jadi ini
riwayat ini menurut saya, bagi saya pribadi sangat berat sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik bagi saya, bagi keluarga saya, bagi kita semua, bagi handai tolan kita semua, bagi kaum mukminin, mukminat dan muslimin dan muslimat untuk memahami riwayat ini dan menuliskan dalam lembar-lembar eksistensi dalam diri kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sangat menarik bahwa Imam Musa Al-Kadzim sallallahu alaihi di sini menjelaskannya dengan mengaitkannya dengan sabar. Sabar pada saat musibah itu menghantarkan atau mentransformasikan nilai musibah atau bala ini menjadi nikmah. Jadi ketika seorang diuji dengan musibah dan dia mengucapkan dengan lisan hakiki, dengan lisan yang didorong oleh ma'rifah, keyakinan, kesadaran penuh tanpa ragu, ya ra'ufu ya rahim la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Maka serta-merta pada saat itu juga bala ini berubah menjadi kenikmatan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Jadi ketika seorang itu diuji dengan sakit yang menyebabkan dia itu tidak bisa melakukan apa-apa, barangkali Allah memberikan taufik pada dirinya sehingga dia bersyukur pada Allah, ya Allah, saya bersyukur telah kau beri sakit ini sehingga aku bisa memperbanyak berdoa dan berzikir kepadamu, beristighfar kepadamu. Maka sakitnya ini akan berubah menjadi keberkahan, menjadi kenikmatan. Sedangkan sebaliknya, orang yang dilimpahi kesehatan dan dia lupa bahwa esok hari bisa jadi dia telah sakit keras atau terkena stroke, na'udzubillah, atau bahkan meninggal. Pada saat sehat, demikian sehatnya, sehingga dia lupa bahwa bisa jadi 1 jam setelah kesehatannya itu dia terpeleset jatuh dan meninggal dunia dan pindah ke alam lain. Apalagi kalau kenikmatannya ini misalnya berupa lamaran pekerjaan diterima atau berhasil masuk perguruan tinggi yang diinginkan, atau misalnya usaha yang dinanti-nanti keberuntungannya tiba-tiba untung 10 miliar misalnya. Nah, manusia dalam keadaan seperti ini, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Khomeini, ini cenderung lupa bersabar dalam kenikmatan itu sesungguhnya jauh lebih sulit ketimbang bersabar dalam musibah. Dan ternyata Imam Musa Al-Kadzim sallallahu alaihi mengindikasikan di dalam riwayat ini, wa dzalika anna sabra indal bala a'dhamu minal ghaflati indal raha. Sebab sabar ketika ditimpa cobaan itu lebih agung ketimbang lalai ketika berada dalam kelapangan atau kemakmuran. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kesabaran kita dalam berbagai ujian Allah, sehingga mengkonversikan, mengubah beratnya, pedihnya ujian itu menjadi kenikmatan yang jauh lebih tinggi di dunia maupun di akhirat.
Di akhirat tentunya Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa dihisab. Ia bisa memasuki surga tanpa dibuka catatan amalnya. Allahumma ja'alni saburon wa ja'alni syakuron wa ja'alni fi amanik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Untuk memperkuat riwayat dari Imam Musa Al-Kadzim Salatullah wassalamu alaihi ini, saya ingin membacakan sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Askari Salatullah wassalamu alaihi yang diriwayatkan dalam Biharul Anwar juz 78 halaman 374 hadis ke-34 yang juga bisa dibaca dalam kitab Mizanul Hikmah dari Ayatullah Muhammad Ar-Raisahri bab Al-Bala, bahwa beliau diriwayatkan bersabda, ma min baliyatin illa wallahi fiha nikmatun tukhitu biha. Tidaklah ada dari bala atau cobaan baliyatin kecuali demi Allah. Nah, di sini imam bersumpah demi Allah wallahi. Dahsyat ini ya. Imam Al-Askari Salatullah wassalamu alaihi bersumpah wallahi, demi Allah, di dalamnya, maksudnya di dalam cobaan itu terdapat nikmat yang mengelilinginya, yang mengelilingi cobaan. Jadi kalau kita memandang dari sisi pedihnya cobaan itu dan lupa memandang sekelilingnya, tidak beroleh taufik dari Allah untuk memandang sekelilingnya, tidak berupaya memohon pada Allah taufik untuk memandang hal-hal yang ada di sekitar cobaan itu, ya jadi nggak kelihatan. Padahal hakikatnya tidaklah ada sebuah cobaan kecuali, kata Imam Hasan Al-Askari, demi Allah itu ada kenikmatan yang mengelilinginya. Wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Hanya bisa jadi kita itu lupa untuk melihat, ya, lupa untuk berupaya melihatnya, atau lupa untuk bermohon taufik kepada Allah untuk diberi kekuatan untuk melihat kenikmatan di dalam setiap cobaan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kembali kepada Imam Musa Al-Kadzim Salatullah wassalamu alaihi. Sebagaimana kita ketahui, Imam Musa Al-Kadzim sepanjang kepemimpinannya berulang kali dipenjara oleh Khalifah Abbasiyah. Pertama kali pada masa Khilafah Mahdi Abbasi. Mereka memindahkan Imam Musa dari Madinah ke Baghdad berdasar perintah Khalifah. Harun juga 2 kali memenjarakan Imam Musa Al-Kadzim Salatullah wassalamu alaihi. Jadi yang kedua kali itu Imam Musa dipenjara. Di penjaranya Imam Musa ini beberapa kali ini tidak tetap tempatnya ya. Saya bacakan ini dari WikiCI. Ini ada berbagai macam sumber juga, ada yang bisa dilihat ya. Harun juga 2 kali memenjarakan Imam Musa Al-Kadzim Salatullah wassalamu alaihi. Masa penangkapan dan penjara awal tidak disebutkan dalam literatur. Namun yang kedua kalinya pada 20 Syawal 179 Hijriah. Imam Musa dipenjara di Madinah pada 20 Syawal 179 Hijriah atau 796 Masehi itu. Pada 7 Zulhijjah, Imam Musa kembali ditawan di Basrah di kediaman Isa bin Ja'far. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Syekh Mufid pada tahun 180 Hijriah dalam sebuah surat, Harun meminta Isa bin Ja'far
untuk membunuh imam, namun ia menolaknya. Setelah beberapa lama mereka memindahkan Imam Musa al-Kadzim alaihissalam ke penjara Fadl bin Rabi' di Baghdad. Imam Kazim melewati tahun-tahun di penghujung usianya di penjara Fadl bin Rabi' dan Sindi bin Syahik. Dalam bacaan doa ziarah Imam Musa al-Kadzim, terhadap penggalan kalimat yang menyebutkan salam kepada orang yang disiksa di sumur-sumur gelap. Al-Mu'adzabi fi qa'ris sujun. Ya, ini kisah sedikit tentang pemenjaraan Imam Musa al-Kadzim salatullah wassalamullah alaih. Nah, yang menakjubkan, di penjara pun Imam Musa al-Kadzim salatullah wassalamullah alaih ini menghabiskan waktunya atau mengisi waktunya dengan ibadah yang luar biasa yang nanti akan kita bacakan riwayatnya. Nah, yang terkait dengan riwayat yang kita baca tadi, tatkala Harun memindahkannya ke penjara lain, Imam Musa salatullah wassalamullah alaih ini bukannya bersedih, malah bersyukur pada Allah. Beliau diriwayatkan mengucapkan, Tuhanku, aku senantiasa meminta kepadamu supaya ada waktu luang untuk beribadah kepadamu. Dan kini engkau telah menyediakan waktu luang itu. Karena itu aku bersyukur kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi dalam buku ensiklopedia Ahlul Bait yang diterbitkan ICC jilid 9 tentang Imam Musa al-Kadzim halaman 37, ya ini mengutip dari Manaqib Abu Thalib juz 4 halaman 343 dan Wafayatul A'yan juz 4 halaman 294. Ketika Imam alaihissalam dikurung Harun ar-Rasyid dalam penjara gelap gulita, beliau menyibukkan diri dengan ibadah yang membuat akal manusia terpukau. Beliau bersyukur kepada Allah atas kesempatan ibadah yang dikaruniakan kepadanya. Imam Musa salamullah alaih berkata, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk meluangkan waktuku demi menyembahmu. Dan kini engkau telah mengabulkannya. Maka aku panjatkan segala puji kepada Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sesuai dengan ucapan dari Imam Musa salatullah wassalamullah alaih sendiri ya, tidak disebut mukmin, tidaklah menjadi seorang mukmin kecuali seseorang bisa memandang cobaan itu adalah nikmat. Dan di sini Imam Musa salatullah wassalamullah alaih memberikan sebuah contoh bagaimana ketika beliau di penjara itu menjadikan keterpenjaraan itu menjadi nikmat. Padahal kita bisa menduga ya, dan memang diceritakan penjaranya Khalifah Pasya ini main-main. Ini bersumber dari Uyun Akhbar Arido juz 1 halaman 95. Sobani berkata, Abul Hasan Musa bin Ja'far salatullah wassalamullah alaihima berada lebih dari 10 tahun di dalam penjara. Setiap hari dia sujud sejak terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Terkadang Harun naik ke atap rumah untuk melihat penjara yang di dalamnya terdapat Abul Hasan alaihissalam. Maksudnya Imam Musa al-Kadzim salamullah alaih. Lalu ia melihat Abul Hasan alaihissalam sedang sujud. Maka ia bertanya kepada Robi, pakaian apakah itu yang aku melihatnya di setiap hari di tempat itu? Robi menjawab, wahai Amirul Mukminin, itu bukanlah pakaian tetapi dia adalah Musa bin Ja'far alaihissalam. Dia biasa sujud setiap hari setelah terbitnya matahari sampai waktu tergelincirnya matahari. Harun ar-Rasyid berkata, adapun dia adalah benar-benar seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Hashim. Jadi Harun ar-Rasyid ini benar-benar mengakui
keutamaan Imam Musa Al-Kadhim Salatullah wassalamu alaih. Ini mirip kisah ketika Muawiyah bertanya kepada Doror keutamaan Imam Ali. Muawiyah pun menangis kalau mendengar keutamaan Imam Ali. Rabi' berkata, kalau begitu mengapa kamu telah mempersulitnya di dalam penjara? Harun ar-Rasyid menjawab, hal itu harus aku lakukan. Ini mungkin maksudnya demi menjaga kekuasaannya. Jadi Harun ar-Rasyid, Muawiyah, ya sama. Mereka mengakui keutamaan Ahlul Bait alaihimussalam, tapi mereka memusuhinya demi dunia. Allahumma an awala zalimin zalamahakum Muhammad wa ali Muhammad wa akhiru tabi'in lahum ala dhalik. Allahumma la'anil isobatal lati jahadatil Husain wa saya'at wa baya'at wa tabat. Dipotong doa laknat barusan saja ya. Allahumma la'an awala zalimin zalamahakum Muhammadin wa ali Muhammad wa akhiru tabi'in lahum ala dhalik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Memang ibadah Imam Musa Al-Kadhim Salatullah wassalamu alaihi ini sebelum di penjara itu atau ini ya, ada kisah, ada yang meriwayatkan tentang Al-Irsyad. Al-Irsyad itu ditulis oleh Al-Mufid ya. Ini mengisahkan bahwa Imam Musa Al-Kadhim bin Ja'far salamullah alaih adalah seorang yang banyak berdoa. Dia biasa mengucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka rohata indal maut wal afwa indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu ar-rohah atau ketenangan pada saat maut dan ampunan afwa pada saat hisab. Di antara doa-doa Imam Musa Al-Kadhim adalah Azumas zambu min abdika falyahsunil afwa min indik. Alangkah besar dosa yang dilakukan oleh hamba-Mu, tetapi ampunan yang baik itu adalah dari sisimu. Azumas zambu min abdika falyahsunil afwa min indik. Azumas zambu min abdika falyahsunil abdu falyahsunil afwu min indik. Alangkah besar dosa yang dilakukan oleh hamba-Mu, tetapi ampunan yang baik itu adalah dari sisi-Mu. Dia juga biasa menangis karena takut kepada Allah sehingga jenggotnya menjadi basah oleh cucuran air mata. Dia adalah yang paling banyak memberi kepada keluarga dan kaum kerabatnya. Dan dia biasa mendatangi kaum fakir Madinah di malam hari sambil membawa keranjang yang berisikan uang dan kurma. Lalu ia memberikan semua itu kepada mereka, sementara mereka tidak mengetahui dari siapakah semua pemberian itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi dalam riwayat lain ini dari Tarikh Baghdad, Hasan bin Muhammad bin Yahya Alawi berkata, kakekku menceritakan kepadaku bahwa Musa bin Ja'far biasa disebut dengan Al-Abdus Sholeh disebabkan oleh ibadah dan ketekunannya. Sahabat-sahabat kami meriwayatkan bahwasanya dia masuk masjid Rasulullah SAW. Jadi ini di Madinah ya. Lalu ia sujud sekali di awal malam dan terdengar ia mengucapkan di dalam sujudnya, Azimus zambi indi falyahsunil afu indak. Ya ahlat taqwa wal maghfirah. Azimus zambi indi, dosa yang besar ada di sisiku. Falyahsunil afu indak. Sedangkan ampunan yang baik itu ada di sisimu. Ya ahlat taqwa wal maghfirah. Wahai Tuhan yang kami patut bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun. Beliau alaihissalam mengulang-ulang doa itu sampai pagi hari. Dia adalah seorang yang dermawan dan mulia. Pernah disampaikan kepadanya bahwasanya ada seseorang yang suka mengganggunya. Kemudian ia mengirimkan kepada orang itu sebuah bungkusan yang di dalamnya berisikan uang sebanyak 1000 dinar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Jadi ketekunan beribadah Imam Musa Al-Kadhim Salatullah wassalamu alaih
itu berlanjut hingga di penjara dengan taraf yang sampai beliau syukuri masuknya penjara itu karena memperoleh waktu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Memandang cobaan sebagai nikmat adalah ciri seorang mukmin. Allahumma arzuqna taufiq wa ta'ah bihaqi Musa bin Ja'far alaihi wassalam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farijahum. Cobaan Imam Musa al-Kadhim alaihissalam di penjara ini demikian dahsyat. Di buku Ensiklopedia Ahlul Bait terbitan ICC banyak kisah tentang bagaimana imam di penjara. Saya akan bacakan sebagian ya. Harun lalu memerintahkan pemindahan Imam alaihissalam ke penjara Sanadi bin Syahid dan menyuruhnya memperlakukan beliau dengan buruk. Orang kejam ini menerima perintah itu dan bersikap keras terhadap imam. Ia diperintahkan mengikat beliau dengan besi seberat 30 pon, 15 kilo. Dan menutup pintu penjaranya. Beliau tidak diizinkan keluar kecuali hanya untuk berwudu. Sanadi mengerahkan segala usahanya untuk menyakiti Imam alaihissalam. Ia menugaskan budaknya Basyar yang merupakan salah satu pembenci keturunan Abu Thalib. Jadi khusus untuk menyakiti Imam itu menugaskan budak yang keturunan para pembenci keturunan yang merupakan salah satu pembenci keturunan Abu Thalib. Namun kemudian Basyar ini berubah dan kembali ke kebenaran setelah ia melihat beberapa karomah dan mukjizat Imam alaihissalam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ini bersumber dari Ikhtiar Ma'rifah Ar-Rijal 438 hadis 827. Jadi Imam tekun beribadah selama dalam penjara. Beliau berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari dan tak pernah lalai mengingat Allah. Saudari Sanadi bin Syahid mengisahkan kepada kita tentang ketekunan ibadah beliau. Ia terkesan akhirnya menjadi salah seorang wanita solehah. Ia menjadi iba terhadap Imam alaihissalam dan melayani beliau. Tiap kali melihat Imam alaihissalam, ia meneteskan air mata dan berkata, sungguh celaka orang yang menyakiti pria ini. Tarikh Baghdad, juz 13, halaman 31. Luar biasa ya. Jadi orang-orang dari pihak yang memenjarakannya pun satu demi satu terpancari oleh cahaya hidayah. Betul-betul ujian ini berubah menjadi kenikmatan. Ujian yang tak terkira beratnya berubah menjadi kenikmatan. Kemudian Harun mengirimkan seorang wanita berwajah rupawan kepada Imam Musa al-Kadhim alaihissalam melalui salah satu orang dekatnya untuk melayani beliau. Harun ar-Rasyid menyangka bahwa Imam alaihissalam akan tergoda dan terjerumus dalam perangkap. Ketika wanita itu dibawa ke hadapan Imam alaihissalam, beliau berkata kepada utusan Harun, katakan kepada Harun, kalianlah yang bersukacita atas hadiah ini. Aku sama sekali tidak memerlukan hadiah ini atau semacamnya. Utusan itu lalu kembali membawa wanita itu kepada Harun dan melaporkan reaksi Imam alaihissalam. Harun naik darah dan berkata, kembali kepadanya dan katakan, kami mengurungmu atau melayanimu bukan atas persetujuanmu. Tinggalkanlah wanita ini padanya dan pulanglah. Utusan itu lalu meninggalkan wanita itu di sisi Imam alaihissalam dan memberitahukan ucapan Harun. Harun mengutus seorang pembantu untuk melihat keadaan wanita itu. Menakjubkan di sana ia melihat wanita itu sedang bersujud. Dalam sujudnya, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Jadi wanita ini malah bersujud. Pembantu itu bergegas kembali dan melaporkan apa yang dilihatnya.
Harun berkata, demi Allah, Musa bin Ja'far telah menyihir wanita itu, bawa ia kepadaku. Wanita itu kemudian dibawa menghadap Harun dan ditanya, apa yang terjadi padamu? Wanita itu kemudian mengisahkan, aku mendapat pengalaman luar biasa. Aku berdiri di sampingnya ketika ia sedang sholat. Usia sholat aku bertanya, apa kau butuh sesuatu yang bisa kuberikan? Imam alaihissalam menjawab, aku tidak membutuhkanmu. Wanita itu berkata, aku dibawa ke sini untuk melayanimu. Imam alaihissalam menjawab, lalu apa yang sedang dikerjakan mereka? Dan imam menunjuk ke suatu arah. Aku berpaling ke arah itu dan melihat sebuah taman yang sangat luas, sehingga pandanganku tak membedakan awal dan akhirnya. Maksudnya ini nggak bisa tahu ujung pandangannya itu. Sepemahaman saya seperti itu. Di sana terhampar tempat-tempat duduk beralaskan sutra warna-warni. Dan di atasnya duduk para dayang rupawan. Aku tak pernah melihat wajah secantik wajah mereka. Dan pakaian seindah pakaian sutra hijau mereka. Mereka memegang teko-teko dan nampan-nampan berisi berbagai hidangan lezat. Aku jatuh bersujud sampai pembantumu ini menyadarkanku dan aku kembali seperti semula. Harun berkata dengan penuh kedengkian, wahai wanita jalang, barangkali kau tertidur dalam sujudmu dan bermimpi melihat pemandangan itu. Wanita itu menjawab, tidak demi Allah wahai Tuanku. Aku melihatnya sebelum bersujud. Aku bersujud karena takjub melihatnya. Harun lalu memerintahkan pembantunya membawa pergi wanita itu dan menyembunyikan kejadian ini dari pendengaran khalayak. Pembantu itu lalu menahan wanita itu di rumahnya. Wanita itu menyibukkan diri dengan ibadah dan sholat. Bila ia ditanya tentang hal itu, ia berkata, seperti inilah aku melihat hamba soleh, Abdus Soleh. Assalamualaikum ya benar Rasulillah. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi Musa bin Ja'far. Ya benar Rasulillah, ya hujjatullah ala khalqi, ya sayyidana wa maulana, inna tawajjahna wastaswa'na wa tawassalna bika ilallah wa qaddamna ka baina yadayha jatina. Ya wajihan indallah, isfa' lana indallah. Ya wajihan indallah, isfa' lana indallah. Ya wajihan indallah, isfa' lana indallah. Jadi kembali kepada apa yang telah kita bahas hari ini, riwayat dari Imam Musa Al-Kazim sallallahu wasallamu alaih. Saya akan bacakan ulang untuk menutup majelis yang mulia ini. Lan takunu mu'minina hatta ta'udul bala nikmatan. Kalian tidak akan menjadi orang-orang mukmin sehingga kalian menganggap cobaan sebagai kenikmatan. Warroho musibah, dan kemakmuran sebagai musibah. Wadhalika anna sobro indal bala a'zamu minal khaflati indal roho. Sebab sabar ketika ditimpa cobaan adalah lebih agung daripada lalai ketika berada dalam kemakmuran. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahi ala kulli halin, alhamdulillahirrabbilalamin ala kulli nikmatin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Berat cobaan kita dengan penderitaan kaum mukminin dan mukminat di dunia ini terus-menerus, kaum muslimin dan muslimat di Gaza, di Filistin, di Irak, di Iran, di Yaman, di Suriah, dan di berbagai penjuru dunia. Berat penderitaan kita semua dengan teman-teman kita yang dipenjarakan, disakiti, tanpa kesalahan apapun. Berat penderitaan kita semua dengan seluruh kezaliman mereka yang zalim, yang menyedot kemakmuran dari
ladang-ladang kaum fuqara dan menjadi super kaya karena menyedot harta-harta ini terus-menerus melewati berbagai instrumen kapitalis, teknologi modern dan berbagai hal. Barangkali kita juga sering merasa berat kehidupan kita dengan berbagai ujian. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita taufik sehingga kita bisa mengikuti nasihat, mengikuti hikmah agung, mengikuti pelajaran tentang kebenaran yang mulia dari Imam Musa Al-Kadzim sallallahu alaihi yang telah dicontohkan dengan sempurna oleh beliau sallallahu alaihi. Ya Allah, ubahlah semua cobaan kami menjadi nikmat dan jangan jadikan kami orang yang lalai pada saat makmur. Gabungkanlah kami dengan sholihin. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada senantiasa dalam Barokatul Muhammadiyah, marilah kita kirimkan pahala kajian mulia di awal bulan Sya'ban yang mulia, di malam Jumat yang mulia ini pada kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi dan keluarganya yang suci sallallahu wasallam alaihim, dan dzurriatnya yang mulia, dan ke leluhurnya yang suci dan maksum, dan para nabi, para rasul, para solehin, para ausya, para siddiqin, para syuhada, dan para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wa ali Muhammad. Terkhusus Allah yarhamhuma Sajalal Bu'is Kartini, Teh Feli, Said Husain Al-Habsyi, Said Skaf Al-Jufri, Said Aib As-Segaf, Ayatullah Muhammad Rai Sahri, Ayatullah Muhammad Husain Toba-Tobai, dan semua yang kita baca, kita pelajari kitabnya dan pelajarannya, dan seluruh guru-guru kita semua. Pula mudah-mudahan pahala dari majelis ini disampaikan Allah pada kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita, dan terkhusus mohon doa untuk kesembuhan ibu saya Setyaningsih binti Rustamaji yang alhamdulillah berkat doa dari semua teman-teman yang telah mengirimkan Al-Quran, doa, selawat, dan ziarah, dan berbagai amal-amal lain saat ini, insya Allah akan segera pulang ke rumah. Mudah-mudahan beliau dikaruniai kesehatan, pulih kembali, dan dikaruniai umur panjang dan bersama kita kembali. Pula mudah-mudahan melalui keberkahan majelis ini juga, dilimpahkan pada seluruh yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah. Semua yang bermasalah, mudah-mudahan dilepaskan Allah dari masalahnya. Semua yang memiliki hajat, mudah-mudahan dikabulkan Allah hajatnya. Semua yang mendambakan keturunan, mudah-mudahan dikaruniai Allah keturunan yang soleh. Dan mudah-mudahan melalui pahala majelis ini kita dikaruniai Allah semuanya, keberkahan puasa Sya'ban, doa-doa Sya'ban, dan melaluinya beroleh keberkahan bulan Ramadan dan Lailatul Qadar, dan untuk semua kebaikan bagi kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, dan terkhusus diluaskan Allah ahli kubur, dengan kuburan mereka diluaskan melalui keberkahan amalan ini dan diampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah tasbikuha salawat wa masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur, Allahumma ahli kula fakir, Allahumma asfi kula ca'i, Allahumma aksu kula uryan, Allahumma qri baina kula madin, Allahumma farid an kulli makrub, Allahumma rudda kula gharib, Allahumma fuka kula asir, Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin, Allahumma asfi kula marid, Allahumma sudda fakrona bihinak, Allahumma ghayyir su'a khalina bi husni halik, Allahumma qdi annataina wahnina minal faqr, innaka ala kulli syai'in qadir, birahmatika
Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alil adhar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna syahrul Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa khifsil lisan wa ghaddil basar wa la taj'al khafuna minhul ju' wal atas. Allahumma ja'al akhira akibatana khairan. Allahumma ja'al akhira akibatana khairan. Allahumma ja'al akhira akibatana khairan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alil adhar wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.